Hai guys, selamat datang kembali di channel Oyen GG. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Truck Devon. Ayo langsung aja ke alurnya. Yah, sudah lama sejak aku menembus puncak Dewa Pertempuran 9 bintang dan aku belum pernah menyentuh ambang Dewa Pertempuran. Cailin sedikit mengangguk dan datang ke sisi Xiaoyan. Segera, Xiaoyan meraih pergelangan tangan Cailin yang cerah, menarik Cailin ke dalam pelukannya dengan sedikit kekuatan, dan telapak tangannya melayang di sekitar pinggang lembut Cailin, dan nafas mengalir ke tubuh Xiaoyan di sepanjang telapak tangan. Terlalu cepat. Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Apa yang terlalu cepat? Cailin bingung. Kamu meningkat terlalu cepat. Dan energi abadi di tubuhmu terlalu cepat. Jadi kamu belum bisa menyentuh ambang Dewa Pertempuran untuk waktu yang lama. Setelah Ki Asal ditekan, kamu akan memiliki kesempatan untuk menerobos ambang Dewa Pertempuran. Jika kamu tidak dapat menemukan seseorang untuk melatih tanganmu, Rancang adalah pilihan yang terbaik. Xiaoyan tersenyum, tetapi dia tidak tahu bahwa setelah mengatakan ini, Rancang untuk melewati ratusan tahun penyiksaan. Bagaimana dengan Qinglin dan kamu? Xiaoyan memeluk mereka satu persatu, merasakan atmosfer dan ada yang salah lagi. Berbaring di sebelah kiri adalah Cailin dan berbaring di benar adalah Xiaoqi. Qinglin berbaring di dada Xiaoyan. Bagaimana rasanya? Ya, seperti inilah rasa bahagia. Aku akan memberitahumu sesuatu. Aku akan pergi, kata Xiaoyan perlahan. Ketiga gadis itu segera duduk setelah mendengar kata-kata itu dan menatap Xiaoyan dengan ketidaksenangan. Kemana kita akan pergi? Kita harus pergi bersama. Qinglin segera berkata. Kemana suamiku pergi? Kita akan pergi bersama. Jika kita ingin hidup bersama, kita harus mati bersama. Xiaoqi juga menggigit bibirnya, tidak mau berpisah dari Xiaoyan. Meskipun Cailin tidak berbicara, dia mengepalkan tinjunya dengan erat. Tempat yang ingin aku tuju kali ini, aku harus pergi sendiri. Tidak ada yang bisa pergi denganku. Perjalanan ini akan sangat sulit, tapi aku tidak punya pilihan. Aku harus pergi. Xiaoyan menggelengkan kepalanya dengan masam. Tersenyum, lalu dengan sabar, dia dan ketiga wanita itu menjelaskan alasan spesifiknya. Berapa lama kamu pergi? Cailin akhirnya menerima fakta ini. Setelah datang ke kuil kuno, Cailin secara bertahap memahami Xiaoyan. Setelah memahami pengalaman hidup Xiaoyan, keluhan terhadap Xiaoyan di dalam hatinya benar-benar hilang. Suamimu bertanggung jawab atas nasib orang biasa di dunia. Tetapi saya tetap berada di atas cinta anak-anak saya. Saya harus segera mungkin pergi. Waktu sangat berharga. Xiaoyan menghela nafas. Dia benar-benar ingin berhenti dan istirahatlah. Meskipun itu beberapa tahun, tapi Xiaoyan mengerti bahwa waktunya saat ini bukan lagi milik dirinya sendiri, tetapi milik seluruh sensi. Kali ini penindasan rumah surgawi membuat Xiaoyan merasakan harus sesegera mungkin meningkatkan kekuatannya. Waktunya hampir habis bersama keluarga karena ini masalahnya. Jangan biarkan dia pergi dengan mudah. Cailin tiba-tiba menatap Xiaoyan. Lampu merah berkedip di matanya. Xiaoyan hendak bangun, tetapi segera dilempar ke bawah lagi. Jangan. Ini di luar kendalimu. Setelah sekian lama, Xiaoyan menyeret tubuhnya yang lelah keluar dari pavilion. Sebelum pergi, saya harus mengucapkan selamat tinggal kepada Lei Ji untuk terakhir kalinya. Permaisuri mengatur sebuah rumah besar untuk Lei Ji, dan Xiaoyan berjalan perlahan ke dalam rumah besar di tengah tawa dan tawa. Xiaoyan, tuanku. Saat Xiaoyan memasuki rumah, mata semua orang bertemu. Lei Ji dan Dong Haiyuan sangat senang. Sudahkah semua saudara dari Changmeng berkumpul? Xiaoyan melihat selusin orang, dan ketika mereka keluar dari tanah hukuman dewa,
Xiuyan tidak punya waktu untuk mengenal semua orang dan bubar. Masih ada beberapa yang belum ditemukan, tetapi mereka masih dalam perjalanan ke sini, kata Dong Haiyuan. Sosoknya yang tinggi selalu memberi orang rasa penindasan yang kuat. Oke, terima kasih selama ini. Saya ingin bersulang untuk semua orang, karena Anda telah datang ke Sensi. Anda adalah anggota dunia Sensi. Meskipun pertemuan ini agak terlambat, itu tidak mempengaruhinya. Saya menyambut Anda atas nama Sensi. Xiuyan datang ke meja dan mengangkat gelas anggurnya. Semua orang tercengang sejenak, dan segera setelah ada tawa keras, mereka menyambar gelas anggur Xiuyan dan langsung menyerahkan sebotol anggur kepada Xiuyan. Melihat kendi itu, Xiuyan tertegun sejenak, lalu melihat ke arah kerumunan, matanya memancarkan cahaya terang, dan dia berteriak, "Sialan!" Xiuyan menuangkan pot demi pot. Saat anggur diminum, di bawah kemabukan Xiuyan juga perlahan berdiri. Semuanya, aku akan pergi sebentar. Kuharap kalian bisa melindungi alam dewa kuno untukku. Lindungi Sensi, kata Xiuyan sambil memanfaatkan kemabukannya. Leiji dan Dong Haiyuan memandang Xiuyan. Kemana tuanku pergi? Aku bisa berjalan bersamamu. Meskipun kekuatanku belum pulih sepenuhnya, itu bukan masalah besar. Dong Haiyuan menepuk dadanya dan berkata, saya ingin meninggalkan Sensi dan pergi ke dunia tanpa pemilik. Orang lain mungkin tidak mengerti, tetapi orang-orang dari dunia tanpa batas mengerti. Karena mereka telah mengalami kehancuran dunia mereka sendiri dan mereka sangat jelas tentang hal ini. Apa? Yang mulia akan pergi ke dunia tanpa pemilik? Dong Haiyuan berkata dengan heran. Bahkan Leiji tiba-tiba berdiri, menatap Xiuyan dengan gugup. Jangan gugup, dunia tanpa pemilik bukanlah neraka. Apa yang kamu takutkan? Xiuyan tertawa. Yang mulia, Anda tidak mengerti dunia tanpa pemilik, di mana banyak penjahat yang ditinggalkan oleh dunia diasingkan. Dan tingkat bahayanya sebanding dengan neraka. Dong Haiyuan berkata dengan sangat serius. Dan Leiji juga mengerutkan kening. Tidak ada pilihan lain, jawab Xiuyan. Kamu juga telah melihat bahwa ada terlalu banyak orang di Sensi yang ingin membunuhku. Sebelum aku menjadi abadi, aku tidak punya tempat di sini. Aku harus pergi ke dunia tanpa pemilik untuk mencari jalan keabadian. Xiuyan melanjutkan. Dong Haiyuan dan Leiji hanya terdiam. Tapi tanah tak bertuan, dengan kekuatanmu saat ini, aku khawatir. Gumam Dong Haiyuan. Dia bisa melihat kekuatan Xiuyan dalam sekejap. Kekuatan Dewa Pertarungan Bintang 7 pada tahap awal, tempat seperti ini, aku khawatir akan sangat sulit untuk bertahan hidup. Aku punya rencana. Xiuyan memandang Leiji dan Dong Haiyuan yang sedang gugup dan tersenyum. Meskipun Leiji dan Dong Haiyuan berasal dari dunia lain, ketika mereka melihat Xiuyan, ada perhatian yang tulus di mata mereka, terutama Leiji. Bawa aku. Leiji memandang Xiuyan dan berkata dengan sangat tegas. Kecepatan pemulihan kekuatanku semakin cepat sekarang, dan aku mungkin bisa menembus keabadian. Membawaku bersama pasti akan membantumu. Sebelum Leiji dapat berbicara, Dong Haiyuan berkata, Yang mulia, saya khawatir baik Anda maupun saya tidak akan dapat pergi ke tempat yang ingin Anda tuju. Jika Anda ingin pergi ke dunia tanpa pemilik, Anda harus lulus persetujuan pohon dunia. Jelas, kami tidak. Xiuyan juga mengangguk. Dong Haiyuan tahu banyak, termasuk pohon dunia. Lagi pula, dia pernah menjadi orang kuat abadi di dunia tanpa batas yang tidak mengejutkan. Saudara Dong Haiyuan benar. Saya hanya bisa melakukan perjalanan ini sendirian. Tidak masalah. Saya punya alasan saya sendiri. Mungkin dengan cara ini, mampu memulihkan lebih lanjut kekuatan avatar dewa asli. Xiuyan sedikit mengangguk. Kami hanya mendengar tentang bahaya dunia tanpa pemilik.
Tetapi mereka yang pergi ke tempat-tempat ini adalah beberapa penjahat yang diasingkan di dunia, atau makhluk kuat yang dikenali oleh pohon dunia, dan bahaya yang terkandung di dalamnya tidak terukur. Dong Haiyuan melanjutkan, tentara akan memblokir air dan bumi, dewa akan memblokir dan membunuh dewa. Jadi, mengapa takut? Xiaoyan mengangkat kendi dan tertawa. Jangan khawatir, kamu harus memulihkan kekuatanmu sebanyak mungkin, dan aku butuh bantuanmu ketika aku kembali. Setelah itu, Lei Ji dan Dong Haiyuan tidak banyak bicara, dan ketika membawa puluhan orang dari tanah hukuman dewa, setelah tiba di dunia sensi, kekuatan mereka semua turun drastis. Tapi untungnya, seiring berjalannya waktu, kekuatannya terus meningkat. Namun, Lei Ji dan Dong Haiyuan memahami bahwa akan sangat sulit untuk menembus keabadian di dunia sensi. Dunia sensi memiliki masalah internal dan eksternal, dan situasinya tidak optimis. Dalam hal ini, dan kekuatan keabadian hanya milik makhluk sensi sendiri. Jika mereka ingin menerobos keabadian, mereka harus mendapatkan persetujuan sensi terlebih dahulu. Mampu datang ke dunia sensi dari tanah hukuman dewa tidak diragukan lagi memberi mereka kehidupan kedua. Jadi, semua orang sangat berterima kasih kepada Xiaoyan. Jadi mereka bersulang dengan sangat antusias dan segera membuat Xiaoyan mabuk. Tampaknya ada tempat di mana guntur berkumpul di alam dewa kuno ini, yang berisi energi kuat yang dikumpulkan oleh guntur dari langit dan bumi. Sebelum Anda pergi, Anda sebaiknya memperkuat tubuh Anda lebih jauh. Sambil minum, Lei Ji berkata perlahan, tempat guntur berkumpul. Xiaoyan segera menghilangkan banyak alkohol setelah mendengar ini, dan Lei Ji sedikit mengangguk. Seharusnya di utara, aku bisa merasakan ada kekuatan guntur yang kuat di sana, kata Lei Ji. Xiaoyan segera berdiri ketika mendengar kata-kata itu. Dan tidak penting untuk lebih meningkatkan kekuatan fisiknya. Yang penting adalah iblis abadi, situasi avatar sangat buruk sekarang. Akan lebih baik jika dewa yang sebenarnya dapat menyempurnakan lautan guntur. Setelah Xiaoyan menggenggam tangannya dan pergi dengan semua orang, dia awalnya ingin bertanya pada permaisuri tentang situasi tertentu. Tetapi setelah memikirkannya sebentar, dia mungkin akan dimakan oleh permaisuri lagi. Jadi dia langsung menoleh ke Rancang. Tempat guntur berkumpul. Rancang segera tampak berpikir setelah mendengar apa yang dikatakan Xiaoyan. Xiaoyan mengangguk dan berkata, aku tidak tahu apakah ada tempat spiritual seperti itu di alam dewa kuno. Aku ingin menggunakannya untuk meningkatkan kekuatan fisikku. Hanya ada satu tempat di alam dewa kuno yang memiliki kekuatan guntur. Penjara guntur mengandung kekuatan guntur yang sangat menakutkan. Tapi memang bisa digunakan untuk meningkatkan kekuatan fisik. Jika beberapa penjahat ditahan di sana. Jika kamu ingin pergi, aku bisa membawamu ke sana. Rancang menunjukkan senyum yang sederhana dan jujur. Dia sangat tulus kepada Xiaoyan dari awal sampai akhir. Kalau begitu, tolong ganggu kakak Rancang. Xiaoyan mengepalkan tinjunya. Tapi adik kecil harus hati-hati. Ada beberapa orang penjahat dari semua lapisan masyarakat di penjara guntur. Mereka bukan orang baik. Rancang berdiri dan membawa Xiaoyan keluar. Xiaoyan mengangguk dan Rancang tidak terlalu khawatir. Lagi pula, ini di alam dewa kuno. Dan para pendosa yang dipenjara di penjara guntur tidak berani melakukan apapun pada Xiaoyan. Setelah berbicara, mereka berdua berdiri dengan keras, berubah menjadi dua pelangi panjang dan menuju ke utara alam dewa kuno. Lembah alam dewa kuno juga sangat luas, dan itu adalah alam kelas atas yang asli. Tepatnya, status alam dewa kuno benar-benar melampaui alam kelas atas, termasuk sumber daya alam yang semuanya adalah eksistensi tingkat atas. Setelah beberapa lama, apa yang muncul di depan Xiaoyan
adalah aula penjara guntur yang seluas 1.000 kaki melayang di udara, dan di atasnya ada awan petir hitam dan tebal yang menutupi langit. Di luar aula penjara guntur ada ratusan penjaga yang menjaga tempat itu. Tetapi setelah melihat Rancang, mereka semua dengan hormat mengepalkan tinjunya. Jelas bahwa Rancang sudah lama menjadi pengunjung di sini, sering menggunakan guntur untuk menempa tubuhnya. Kakak senior Rancang, apakah ada keabadian di balai penjara guntur? Tanya Xiaoyan. Ya, tapi setelah masuk ke sini, kekuatan abadi mereka akan dicabut. Tetapi kekuatan mereka jauh lebih kuat daripada Dewa Petarung Bintang 9 biasa. Jawab Rancang. Jika adik kecil mau, saya dapat menemani Anda masuk, dan mereka tidak berani melakukan apapun dengan saya. Rancang berkata perlahan. Xiaoyan memandang Rancang. Xiaoyan dapat merasakan kekuatan Rancang dalam sekejap. Karena kekuatannya masih sedikit lebih kuat dari Rancang sebelumnya. Rancang berkata dengan jujur, saya telah membangkitkan ingatanku dari kehidupan sebelumnya. Jadi kekuatanku saat ini telah meningkat. Membangkitkan ingatan akan kehidupan sebelumnya. Kenapa aku tidak bisa membangkitkan ingatan akan kehidupan sebelumnya? Xiaoyan sedikit bingung. Pada tingkat umum pertempuran abadi, selama mereka bereinkarnasi, mereka hampir dapat membangkitkan ingatan dari kehidupan mereka sebelumnya. Tetapi mereka terbatas pada ingatan yang kurang lebih. Dalam reinkarnasi, Anda tidak bisa membangkitkan ingatan yang mulia. Mungkin karena yang mulia sengaja menghapus ingatannya sebelum bereinkarnasi. Rancang berkata, jelas dia juga tahu tentang ini. Xiaoyan meremas dagunya. Dia telah bereinkarnasi dalam 8 kehidupan sebelumnya. Jadi itu benar seperti yang dikatakan Rancang. Ingatan itu dihapus atau disembunyikan dan belum waktunya untuk membangkitkan ingatan. Tidak masalah jika kamu tidak bangun. Setidaknya tidak akan ada kenangan yang mengganggu pikiranmu. Xiaoyan tersenyum dan Rancang mengangguk sedikit. Saya tidak berpikir membangkitkan ingatan adalah hal yang baik. Setidaknya saya akan mengingat banyak hal yang menyedihkan. Masa lalu yang seharusnya dilupakan. Ketika saya mengingatnya dengan jelas, saya menemukan bahwa tahun yang tak terhitung jumlahnya masih jauh. Dan saya tidak dapat melakukan apapun untuk mengubahnya. Mengingat kenangan ini menjadi lebih menyakitkan ketika Anda sendirian. Rancang tersenyum pahit. Setiap orang memiliki ceritanya sendiri. Dan setiap orang memiliki penyesalannya sendiri. Waktu telah menghapus yang tidak seharusnya dan sakit hati. Tetapi mengingatnya lagi hanya akan membuat orang merasa lebih sakit. Kakak Rancang, saya juga mengerti bahwa beberapa hal tidak akan pernah lega selama sisa hidup saya. Tetapi ada baiknya hal itu dapat terukir di hati kita. Xiaoyan menghibur Rancang, dan Rancang sedikit mengangguk. Oke, tidak banyak waktu, aku akan masuk dan mencari tahu, kata Xiaoyan. Rancang mengangguk, berniat menemani Xiaoyan ke dalam. Kakak Rancang, tidak perlu menemaniku. Aku harus berjalan di jalan berikutnya sendirian. Jangan khawatir, aku akan mengurus diriku sendiri. Xiaoyan menghentikan Rancang yang sedang bepergian bersamanya dan berkata perlahan,